Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1301. Zhao Mushen rupanya mengalami kebingungan ketika dia berlutut dengan satu kaki karena dia menyadari bahwa bukan kekuatan eksternal yang menariknya hingga terjatuh, tetapi kekuatan yang berasal dari dalam tubuhnya. Kekuatan itu sangat familiar baginya karena kekuatan itulah yang membuatnya mengalami banyak transformasi. Itu adalah berkah Taoti miliknya. Namun kekuatan itulah yang membuatnya tanpa ragu berlutut saat menyentuh benda kecil di tangannya. Bahkan mulut Su Yuwei dan Wu Yao ternganga dan mata mereka membelalak karena terkejut. Setelah bekerja dengan Zhao Mushen selama 2 tahun terakhir, mereka tahu betapa arogannya dia dan tidak mungkin membuatnya mematuhi seseorang dari lubuk hatinya. Dia lebih baik mati daripada berkompromi. Inilah sebabnya mereka dipenuhi rasa tidak percaya melihat Zhao Mushen tiba-tiba berlutut. Namun, kedua wanita itu, yang sangat cerdas, dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke binatang kecil yang masih dia pegang erat dengan kedua tangannya bahkan jika dia berlutut dengan satu kaki. Itu, Tuntun, seru Su Yuwei. Dia mengenali binatang kecil lucu yang menemani Zhou Yuan kemanapun di kota besar Zhou. Tuntun tersentak bangun dari keadaan mengantuknya dan mengedipkan matanya yang tertutup tidur sambil menatap wajah kosong Zhao Mushen. Sebuah pemikiran aneh melintas di matanya. Dia sepertinya menyadari adanya hubungan khusus di antara mereka. Dia adalah leluhur Taoti dan juga satu-satunya di dunia. Dunia ini misterius dan banyak hal ajaib terjadi di dunia. Berkah Taoti di dalam tubuh Zhao Mushen lahir dari binatang suci alpha seperti leluhur Taoti. Oleh karena itu, keduanya, dalam arti tertentu, berasal dari asal yang sama, meskipun mereka belum pernah melakukan kontak sebelumnya. Namun, begitu keduanya bertemu, mereka akan mengetahui segalanya seolah-olah tercerahkan. Zhou Yuan dengan cemas memandang Zhao Mushen, yang masih belum pulih dari keterkejutannya setelah sekian lama. Dia tidak akan terlalu terpengaruh oleh leluhur yang turun dan menjadi bodohkan. Dia masih bisa bangkit kembali setelah aku menginjaknya saat itu. Dia tidak selemah ini kan? Hubungan Zhou Yuan dengan Zhao Mushen cukup rumit karena meskipun mereka dianggap musuh, mereka pernah bekerja sama di surga Huyuan. Oleh karena itu, Zhou Yuan akan dengan murah hati menoleransi dia sampai dia menunjukkan permusuhan. Zhou Yuan mengulurkan tangannya untuk membawa kembali Tuntun, yang masih dipegang erat di tangan Zhao Mushen. Tapi saat Zhou Yuan mengulurkan tangannya ke arah Zhao Mushen dengan cepat meluncur mundur beberapa meter dengan satu lutut dan ekspresi kosong di wajahnya memudar. Dia memusatkan pandangannya pada Tuntun, yang masih di tangannya, dan senyuman penuh hormat dan penuh kasih sayang terpancar di wajahnya. Leluhur Taoti, saya sungguh diberkati dan beruntung bertemu dengan Anda di kehidupan ini. Zhao Mushen berbicara dengan suara paling lembut yang belum pernah didengar Zhou Yuan, Su Yuwei, dan Wu Yao darinya sebelumnya. Namun kata-katanya membuat banyak pikiran terlintas di benak mereka, dan kemudian, tatapan mereka berubah sedikit aneh saat mereka menatap Zhao Mushen. Zhao Mushen mengabaikan mereka dan dia hanya menatap Tuntun dengan penuh perhatian. Wajahnya yang biasanya dingin dan arogan tampak sangat lembut dan baik hati. Pasalnya, ia merasakan emosi yang tak terlukiskan mengalir dari lubuk hatinya saat ia menyentuh Tuntun. Emosinya mirip dengan saat dia melihat keluarganya. Zhao Mushen tidak menahan emosi tersebut karena kekuatan berkahnya lah yang mengubah hidup dan takdirnya, serta menjadi pilar pendukungnya saat ia diinjak-injak ke dalam lumpur. Dia sangat bersyukur atas kekuatan itu meskipun dia tidak tahu apa sumber kekuatan itu. Tapi sekarang dia melakukannya. Zhao Mushen menatap Tuntun dengan terpesona seolah-olah setiap rambut di tubuh Tuntun memancarkan cahaya, misteri, dan kekuatan yang mempesona. Tuntun juga dengan penasaran mengamati Zhao Mushen. Dia juga merasakan kedekatan dengan Zhao Mushen. Dia mengeluarkan lempengan batu, menyapukan cakarnya ke atasnya, dan mengangkat lempengan batu itu. Kamu tidak buruk, jadilah adikku. Zhao Mushen tersenyum memujanya. Jika leluhur Taoti mendapat perintah, saya, Zhao Mushen, akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Jawabannya sangat alami dan dia tidak tampak sedih atau menolak. Zhou Yuan dan yang lainnya tampak tercengang karena mereka tahu betapa arogannya Zhao Mushen. Bahkan jika Zhou Yuan, yang telah mengalahkannya sebelumnya, menyuruhnya menjadi adik laki-lakinya, Zhao Mushen akan dengan dingin mendengus padanya, tetapi Zhao Mushen dengan rela mengakui Tuntun sebagai bosnya.
Itu terlalu sulit dipercaya. Tuntun sangat puas dengan sikap Zhao Mushen. Dia mengulurkan kakinya dan menepuk telapak tangan Zhao Mushen. Kemudian, dia berbalik dan mengangkat lempengan batu bertuliskan, "Jadilah adikku," di Zhou Yuan. Maksudnya sangat jelas. Dia ingin Zhou Yuan juga menjadi adiknya. Enyahlah. Zhou Yuan mengerucutkan bibirnya, kecil ini mengacaukan senioritas. Yao Yao adalah tuanmu, dan Yao Yao adalah istriku. Dari sudut pandang itu, aku juga harus menjadi tuanmu tetapi kamu berani menyuruhku menjadi adikmu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tuntun di tengkuknya. Zhou Yuan, hormati leluhur Taoti. Zhao Mushen meraung marah saat menyaksikan ini. Zhou Yuan terkejut. Melihat ekspresi marah di wajah Zhao Mushen, dia merasa telah menembak kakinya sendiri. Dia awalnya bermaksud mengusir Tuntun untuk bermain dengan Zhao Mushen karena Zhao Mushen bertindak terlalu sombong, tapi siapa sangka Tuntun akan menunjukkan sikapnya yang mengesankan sebagai binatang suci alfa dan membuat seorang pria berpengaruh berkomitmen tanpa ragu untuk menjadi adik laki-lakinya. Apakah kamu harus memiliki lingkaran cahaya yang kuat? Jadi setiap kali aku menindas Tuntun di masa depan, aku akan dimarahi oleh adiknya. Melihat ekspresi Zhou Yuan yang berubah dengan cepat, Tuntun menunjuk ke arahnya dengan cakarnya dan mencibir. Segera, dia memutar tubuhnya, mengubah ruang di sekitarnya, dan muncul di wajah Zhao Mushen. Dia dengan sombong menarik wajah ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan memutar matanya, khususnya, ketika dia melihat tatapan waspada Zhao Mushen, dia bahkan merasa sedikit tercekik. Namun keangkuhan Tuntun tidak bertahan lama karena sebuah tangan kecil seperti batu giok terulur dan mencubit telinganya. Tuntun berjuang keras sampai dia melihat wajah sedingin es dan menakjubkan pemilik tangan seperti batu giok itu. Dia langsung membeku dan tidak berani bergerak. Tentu saja hanya Yao Yao yang bisa membuat Tuntun berperilaku baik. Dia tanpa sadar muncul di samping Zhou Yuan dan mencubit telinga Tuntun. Dia tidak mengangkat Tuntun ke dalam pelukannya kali ini. Sebaliknya, dia mengerutkan kening padanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pergilah mandi. Jika kamu mencemari dirimu lagi dengan aura orang luar yang tidak dapat diidentifikasi, aku akan menghukummu untuk menjaga pintu." Tuntun dengan putus asa menundukkan kepalanya. Saat itulah dia teringat bahwa Yao Yao terobsesi dengan kebersihan. Tidak apa-apa ketika Tuntun bermain-main dengan Zhou Yuan dan bahkan duduk di atas kepalanya, tapi Yao Yao langsung tidak suka dia berguling-guling di atas kepala Zhao Mushen. Zhao Mushen, Wu Yao, dan Su Yuwei terkejut melihat Yao Yao, tetapi mereka segera memberi hormat dan membungkuk, memberi hormat sang dewi. Su Yuwei diam-diam menatap Yao Yao dari atas ke bawah. Dia mengenal Yao Yao di Kekaisaran Zhou Agung, tetapi ketika dia melihat Yao Yao lagi setelah bertahun-tahun, dia merasa sangat asing dengannya. Terlebih lagi, sikap Yao Yao yang dingin dan tidak terikat terhadap Su Yuwei membuatnya sulit untuk mendekatinya. Inilah sebabnya mereka tidak pernah berbicara satu sama lain selama 2 tahun terakhir meskipun mereka bertemu. Namun yang mengejutkan Su Yuwei dan yang lainnya adalah dia tidak langsung pergi seperti biasanya. Sebaliknya, dia berdiri di samping Zhou Yuan sambil memegang Tuntun. Wajahnya yang dingin namun mempesona membuatnya menyerupai peri dari Istana Bulan dan membuat orang merasa kagum. Mata ketiganya berkedip-kedip dan pada akhirnya, Su Yuwei tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya kepada Zhou Yuan, "Yang mulia, apa hubungan Anda dengan Dewi?" Mata Phoenix Wu Yao segera beralih ke Zhou Yuan. Tatapan Yao Yao juga beralih, cahaya aneh berkedip di matanya yang selalu tenang dan acuh tak acuh. Su Yuwei menatap Zhou Yuan dengan serius dengan matanya yang indah. Zhao Mushen merasakan suasananya menjadi sedikit aneh dan dia merasa dia seharusnya tidak berada di sini. Ketika Su Yuwei menanyakan pertanyaan itu, suasana di sekitar area kecil beberapa orang itu berada tampak hening sesaat. Semua mata tertuju pada wajah Zhou Yuan. Sebenarnya, topik yang paling dibanggakan oleh mayoritas surga di kota seluruh surga adalah hubungan antara Zhou Yuan dan Sang Dewi. Sekalipun ada banyak spekulasi, tidak ada yang bisa mengambil kesimpulan. Tentu saja, mereka juga tidak mau melakukannya. Mereka tidak mau mengakui bahwa Sang Dewi memiliki hubungan dengan Zhou Yuan yang lebih dari sekadar teman. Di bawah banyak hal terjadi, Zhou Yuan terkejut. Kemudian, dia memulihkan ketenangannya yang biasa dan berkata sambil tersenyum, "Yao Yao telah bersamaku selama bertahun-tahun dan tanpa dia, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Kami telah melalui hidup dan mati bersama. Bagiku, dia bukanlah Dewi. Dia akan selalu menjadi Yao Yao yang menemaniku keluar dari tanah leluhur keluarga Zhou." Bertahun-tahun yang lalu, seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa,
yang baru saja membuka blokir 8 saluran meridiannya, memasuki dunia bersama seorang gadis yang juga tidak tahu apa-apa. Mungkin sejak saat itulah keduanya menjadi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan lagi. Ketika Zhou Yuan mengucapkan kata-kata itu, 3 orang lainnya tampak terkejut. Zhao Mushen sangat terkejut karena Zhou Yuan dan Sang Dewi benar-benar memiliki hubungan romantis. Dia tahu bahwa seluruh kota seluruh surga akan terguncang jika kata-kata keluar. Meskipun dia tidak memiliki perasaan terhadap Sang Dewi, emosinya masih menjadi sedikit aneh ketika dia mendengarnya. Itu adalah kecemburuan naluriah. Meskipun kecantikan dan keanggunan Sang Dewi luar biasa, Su Yuwei dan Wu Yao masing-masing juga memiliki kelebihan dan tidak kalah dengan Sang Dewi dalam hal penampilan atau keanggunan. Mereka juga memiliki banyak pelamar di kota seluruh surga. Namun, lingkaran cahaya Sang Dewi terlalu menyilaukan dan merupakan racun mematikan bagi banyak pria karena penuh godaan. Orang-orang yang bisa datang ke kota seluruh surga haruslah para elit teratas di kota seluruh surga. Mereka mendapat perhatian dari jutaan orang di sekte dan surga masing-masing, sehingga tidak dapat dihindari bahwa detak jantung mereka semakin cepat ketika mereka melihat makhluk yang begitu mempesona. Emosi Wu Yao sedikit lebih rumit. Dia tidak memiliki perasaan romantis terhadap Zhou Yuan dan mereka selalu bermusuhan dan tidak pernah dianggap sebagai teman. Namun, karena berkah naga suci Zhou Yuan ada di dalam tubuhnya, mereka telah bertarung selama bertahun-tahun dan karenanya mereka terlibat satu sama lain sejak saat itu. Namun, dia hanya memiliki perasaan penghargaan dan kekaguman yang murni karena dia tahu jurang terdalam seperti apa yang dialami Zhou Yuan saat itu dan bagaimana dia berhasil membalikkan keadaan pada akhirnya. Sifat dan kemampuan Zhou Yuan adalah alasan mengapa Wu Yao selalu menganggap tinggi Zhou Yuan. Oleh karena itu, dia hanya terkejut dengan hubungan Zhou Yuan dengan Sang Dewi karena dia merasa Sang Dewi terlalu cuek dan tidak berpikir Sang Dewi akan memperhatikan pria manapun. Hal ini terlalu sulit dipercaya baginya. Dibandingkan dengan Zhao Mushen dan Wu Yao, Su Yuwei seharusnya yang paling kesal. Jawaban jujur Zhou Yuan membuatnya menggigit bibir karena dia selalu menyukai Zhou Yuan sejak hari badai ketika Zhou Yuan mendobrak pintu klinik yang tertutup rapat. Bayangannya telah terpatri di hatinya sejak hari itu. Sekalipun dia bukan lagi gadis kecil yang basah kuyup, dia masih mengingat momen itu dengan kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun dan bahkan jika banyak kebanggaan surga telah mengungkapkan rasa padanya, dia menolaknya dengan senyuman karena pemandangan itu tidak akan pernah hilang dari hatinya dan dia tidak akan pernah bisa menerima pria lain. Tapi orang yang hatinya terikat mencintai orang lain. Meskipun Su Yuwei memiliki kepribadian yang keras, dia tidak dapat menahan perasaan masam di hatinya. Tapi dia tidak menunjukkan banyak emosi di wajahnya. Setelah beberapa detik terdiam, dia tersenyum dan berkata pelan, Yang Mulia dan Dewi adalah pasangan yang serasi. Zhou Yuan tidak tahu harus berkata apa saat melihat Su Yuwei memaksakan senyum. Dia bukan orang bodoh dan tentu saja dia tahu bahwa Su Yuwei memiliki perasaan romantis padanya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasi perasaannya sendiri. Su Yuwei tahu dia tidak dalam kondisi yang baik dan setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia berbalik dan pergi. Zhao Yuan menghela nafas keras-keras saat dia melihat mereka pergi. Yao Yao, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, melirik Zhou Yuan. Ekspresinya tampak lebih lembut dari biasanya. Dia sepertinya sangat menyayangimu. Banyak pria di dunia menikmati kehidupan memiliki banyak istri. Jika kamu tertarik, itu bukan tidak mungkin. Zhou Yuan terbatuk-batuk dan berkata dengan jujur, aku tidak punya niat seperti itu. Siapapun yang punya otak akan tahu bahwa mereka akan mati jika setuju dengan pernyataannya. Yao Yao tersenyum lalu terdiam beberapa saat. Kemudian, ekspresinya berubah serius ketika dia berkata, sebenarnya, dia mungkin lebih cocok untukmu daripada aku bahkan tidak tahu akan menjadi apa diriku di masa depan. Kata-katanya menunjukkan sisi tak berdaya yang jarang terjadi pada dirinya. Zhou Yuan mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan kecilnya, meyakinkan, jangan katakan itu. Terlepas dari jadi apa kamu di masa depan, selama kamu tidak membunuhku, aku akan selalu berada di sisimu. Mata Yao Yao berbinar dan dia menjatuhkan tuntun. Kemudian, dia melangkah maju dan melemparkan dirinya ke pelukan Zhou Yuan, melingkarkan lengan rampingnya di sekelilingnya di bawah tatapan terkejutnya. Beberapa orang di sekitar merasa tersambar petir saat melihat pemandangan seperti itu. Tindakan Yao Yao sedikit mengejutkan Zhou Yuan karena dia jarang menunjukkan emosi seperti itu. Kata-katanya pasti menyentuh hatinya. Dia tersenyum nakal dan memegang pinggang rampingnya dengan nyaman sambil menghirup aromanya lagi dan lagi.
Yao Yao menyandarkan pipinya di dada Zhou Yuan, menatap ke arah yang ditinggalkan Su Yuwei dan yang lainnya. Cahaya redup muncul di matanya dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Su Yuwei dan yang lainnya meninggalkan aula dan berjalan diam. Zhao Mushen akhirnya tidak tahan lagi dan pergi dengan alasan, hanya menyisakan Wu Yao bersama Su Yuwei. Setelah beberapa saat, Wu Yao berkata dengan acuh tak acuh, aku selalu bertanya-tanya mengapa kamu berulang kali menargetkanku di masa lalu. Sepertinya itu semua karena Zhou Yuan. Saat mereka berada di surga Hunyuan, Wu Yao mengagumi Su Yuwei dan ingin berteman dengannya. Namun, Su Yuwei menolak dan bahkan menyerangnya berulang kali, yang membuatnya sedikit kesal. Dia sekarang mengerti itu semua karena Zhou Yuan. Su Yuwei tidak menjawab. Wu Yao meliriknya dan berkata, kamu mungkin sudah tahu tentang identitas Dewi. Sejujurnya, aku tidak optimis dengan masa depan mereka. Mereka berdua pada akhirnya bisa terluka. Su Yuwei berkata pelan, kamu harus tahu seperti apa kepribadian yang mulia. Dia tidak menyerah begitu saja. Jadi, apapun yang terjadi, dia akan menghadapinya secara langsung dan tidak pernah melepaskannya. Wu Yao awalnya terkejut dan kemudian dia mengangguk. Menurutku kamu tidak perlu kecewa. Laki-laki tidak baik. Kita telah bekerja sama dengan sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Paling buruk kita menjadi tua bersama. Mungkin menyenangkan. Wu Yao menyenggol lengan Su Yuwei dengan ekspresi tersenyum di mata Phoenix-nya. Su Yuwei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tiba-tiba turun hujan lebat dan dia mengulurkan tangannya yang cantik dan ramping untuk menangkap hujan. Aku menyesal pergi ke surga Hunyuan. Wu Yao merasa tidak berdaya. Su Yuwei masih tidak bisa melepaskannya. Zhou Yuan, si bajingan itu. Setelah hari Zhou Yuan membantu Yao Yao menyempurnakan pil naga leluhur dan menghasilkan total 26 pil, ia menjadi terkenal di kota seluruh surga. Banyak orang sekali lagi mengingat bagaimana Zhou Yuan menciptakan keajaiban dalam pertempuran surga Guyuan beberapa tahun yang lalu. Selama 2 tahun hilangnya Zhou Yuan, banyak orang yang mengeluh karena dia melewatkan peluang terbaik. Siapa yang mengira Zhou Yuan akan sama mempesona seperti sebelumnya ketika dia muncul kembali. Meskipun banyak orang berspekulasi bahwa Sang Dewi pasti memberikan kontribusi besar terhadap tingkat produksi 26 pil naga leluhur, mereka memahami bahwa mereka tidak dapat mengabaikan peran Zhou Yuan dalam hal itu. Setidaknya, Su Beiyan, yang menduduki posisi asisten selama 2 tahun, tidak lebih baik dari Zhou Yuan. Tidak ada yang peduli apa kepuasan dan hanya tertarik pada hasil akhirnya. Tingkat produksi 26 pil naga leluhur dalam satu batch menyebabkan nilai tukar pil naga leluhur anjlok di kota seluruh surga. Ini adalah peristiwa yang menggembirakan bagi semua orang, dan sebagai hasilnya, merayakan keberhasilan Zhou Yuan menggema luas di kota seluruh surga, tempat para ahli elit sama banyak seperti awan. Ini gajimu bulan ini. Di halaman kecil yang dipenuhi aroma lembut, Yao Yao, sambil membawa tuntun yang digendong, mengeluarkan 4 kotak giok muncul di atas meja batu dengan sapuan tangan yang indah. Kotak-kotak itu diukir dengan rune kuno, dan aura memacar dari rune tersebut, membuat mata Zhou Yuan berbinar. Dengan jentikan tajam, kotak giok terbuka, menampilkan pil bundar seukuran mata naga di masing-masing kotak. Setiap pil dikelilingi lingkaran cahaya. Mereka mengeluarkan aroma dan kabut yang kuat sehingga membuat halaman menjadi mengembun. Kabut itu mengandung kekuatan kuno dan murni, dan bahkan satu tarikan napas pun dapat membuat genesis ki seseorang berdenyut dengan penuh semangat. Itu adalah pil naga leluhur. Zhou Yuan dengan cepat menutupi kotak giok itu, matanya menyala-nyala karena antusias. Meskipun dia telah menyimpan banyak pil naga leluhur dari pemurnian pil, itu bukan miliknya. 4 pil naga leluhur, seru Zhou Yuan sambil menatap Yao Yao. Gaji 1 bulan adalah 4 pil naga leluhur. Jika masalah ini menyebar, berapa banyak pakar domain hukum yang akan merasa iri. Lagi pula, mereka telah mencari roh sisa naga leluhur di medan perang luar angkasa, di mana mereka harus berhati-hati terhadap lingkungan keras di kehampaan kekacauan serta menghadapi serangan dari ras suci. Bahkan jika mereka melewati bahaya seperti itu, banyak ahli sumber baru dan domain hukum masih tidak dapat mengumpulkan materi untuk ditukar dengan pil naga leluhur bahkan setelah beberapa bulan. Tapi Zhou Yuan diberi 4. Yao Yao menopang pipi indahnya dengan tangannya. Kulitnya begitu lembut dan cerah, dan hampir memancarkan cahaya. Dia tersenyum, berkata, biasanya hadiahnya adalah 1 pil naga leluhur dan 3 lainnya adalah milikku. Aku tidak terlalu peduli sebelumnya dan tidak mengambilnya. Tapi sekarang kamu sudah di sini.
aku memberikannya padamu. Harus dikatakan bahwa semua Saint merasakan sakit hati mereka ketika dia meminum pil naga leluhur. Mereka jelas tahu untuk siapa dia meminumnya, tapi mereka tidak punya alasan untuk menolak karena Yao Yao menciptakan pil naga leluhur sehingga tidak ada yang bisa menolak dia mengambil hadiah yang sah. Zhou Yuan hampir menangis bahagia. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan ramping Yao Yao, sambil menangis penuh kasih sayang, "Dewi, aku tidak ingin bekerja keras lagi, malam ini." Tuntun, yang sedang tidur di pelukan Yao Yao, tiba-tiba membuka matanya dan menatap tajam ke arah Zhou Yuan. Yao Yao juga melirik Zhou Yuan dengan kesal dan menarik tangannya. Tapi dia dengan nakal mengusapkan ujung jarinya yang sedingin es ke telapak tangan Zhou Yuan, dan gesekan kecil itu hampir mencuri jiwa Zhou Yuan. Dia sengaja membalas kata-kata Zhou Yuan sebelumnya. Zhou Yuan menatap Yao Yao dengan mata menyala-nyala, ingin sekali bertindak. Bahkan Yao Yao, yang selalu tenang dan acuh tak acuh, tidak bisa menahan rasa panik dan sedikit rona merah muncul di pipi putihnya. Yao Yao menghindari tatapan Zhou Yuan yang sepertinya akan meluluhkannya dan mengubah topik, "Kamu, berapa inci sumber sejatimu sekarang?" Zhou Yuan mengagumi kemajuan langkah Yao Yao dan kemudian mengangguk. Yao Yao merenung dan berkata, "Zhou Yuan, kamu harus membuat sumber sejatimu menembus batas 9,9 inci dalam kultivasimu berikutnya sebelum mencapai tahap domain hukum." Ekspresi Zhou Yuan menegang dan dia perlahan berubah serius saat dia menatap Yao Yao. Dia kemudian mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, "Melanggar batas 9,9 inci. Batas dari sumber sejati adalah 9,9 inci dan mustahil untuk menembus batas itu. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya sejak zaman kuno. Bagaimana mungkin?" Zhou Yuan tersenyum pahit. Naschen Sosnya sekarang berukuran 9,7 inci, yang mungkin tidak bisa dianggap tak tertandingi di dunia, tapi jelas jarang terlihat. Dia bisa dengan jelas merasakan kesulitan untuk meningkatkannya lebih jauh. Sama sulitnya dengan mendaki langit untuk maju, tetapi dia harus melampaui batas. Jika orang lain mengatakan itu, Zhou Yuan akan mengira orang itu gila. Yao Yao berkata dengan acuh tak acuh, "Ini memang mustahil bagi orang biasa, tapi tidak untukmu." Zhou Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Mengapa aku harus melanggar batas?" Yao Yao terdiam beberapa saat lalu menatap Zhou Yuan dan berkata, "Zhou Yuan, masalah ini sangat penting. Kamu harus berjanji padaku." Hati Zhou Yuan bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi serius di wajah Yao Yao. Dia mengangguk tegas, berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menembus batas itu." Meskipun dia tidak tahu mengapa Yao Yao mengajukan permintaan seperti itu, dia tidak menolak karena dia awalnya bermaksud untuk melanggar batas. Hanya saja terdapat catatan mengenai para kultivator yang melanggar batas tahap dueling ilahi dan tahap matahari surgawi, namun belum pernah ada orang yang melanggar batas tahap sumber sejati. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah hal itu mungkin dan itu hanya membuang-buang waktu yang berharga. Kamu harus memurnikan dan menyerap pil naga leluhur terlebih dahulu. Ini akan sangat bermanfaat bagimu. Yao Yao mendorong kotak giok ke arah Zhou Yuan. Duduk bersila di kursi batu, Zhou Yuan mengangguk. Saat dia mengangkat tangannya ke udara, satu pil naga leluhur juga perlahan melayang. Namun, pil naga leluhur tidak dimurnikan dengan mengonsumsi pil tersebut. Sambil berpikir, daging di dadanya terbelah, dan pil naga leluhur perlahan meresap ke dalam daging dan darahnya. Akhirnya daging dan darahnya pulih kembali dan seperti semula. Darahnya tiba-tiba menggelegak dan mengalir deras seperti arus, pembersihan pil naga leluhur yang menembus daging dan darahnya. Darah dibersihkan dan dililitkan pada gumpalan kekuatan pil naga leluhur. Akhirnya mengalir keluar, mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Kabut tebal keluar dari pori-pori tubuh Zhou Yuan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi merah dan panas yang mengerikan menyelimuti area tersebut. Jika Yao Yao tidak menekannya, seluruh halaman akan terbakar. Suara rendah bergemuruh di tubuh Zhou Yuan seperti guntur yang teredam. Tubuhnya bergetar hebat dan genesis ki-nya menggelembung seperti minyak. Saat pil naga leluhur dimurnikan sedikit demi sedikit, Zhou Yuan menemukan bahwa sumber sejati di dueling ilahi perlahan-lahan tumbuh. Pertumbuhannya sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat tetapi dia belum pernah melihat pertumbuhan seperti itu sejak kultivasi tertutupnya. Tidak mengherankan jika pil naga leluhur menarik begitu banyak pakar sumber baru dan domain hukum. Saat Zhou Yuan menyempurnakan pil naga leluhur, Yao Yao diam-diam duduk dengan tuntun di pangkuannya. Dia menatap Zhou Yuan, yang tubuhnya benar-benar merah, dengan matanya yang jernih dan indah.
Meskipun permintaannya terhadap Zhou Yuan tidak mungkin, dia yakin Zhou Yuan dapat mencapainya pada akhirnya. Meskipun Zhou Yuan selalu bercanda bahwa dia hidup dari seorang wanita, Yao Yao tahu dia sangat sombong. Kalau tidak, dia tidak akan menekan begitu banyak kebanggaan surga dari generasinya hanya dalam beberapa tahun. Dia tahu tentang situasi khusus Yao Yao dan karena itu, dia lebih memilih menekan harga dirinya untuk menemani Yao Yao. Selain itu, dia telah melakukan upaya besar untuk menjembatani kesenjangan di antara mereka. Zhou Yuan melepaskan apa yang disebut harga dirinya untuknya. Memikirkan hal ini, Yao Yao merasakan kehangatan di hatinya yang tenang. Zhou Yuan, bagaimana aku bisa membiarkanmu menyia-nyiakan usahamu? Dia berkata dengan suara lembut, matanya terkulai. Sudah hampir setengah bulan sejak Zhou Yuan menyempurnakan pil naga leluhur keempat. Di halaman kecil, kemerahan di sekujur tubuh Zhou Yuan terus-menerus memudar dan tubuhnya mengeluarkan kabut putih, membuat ruang di sekitarnya bergetar. Dia perlahan membuka matanya. Cahaya ilahi bersinar di matanya yang seperti jurang, dan menjadi tenang setelah beberapa saat. Zhou Yuan segera memeriksa bagian dalam tubuhnya, sumber sejatinya di dueling ilahi telah sedikit berkembang. Meskipun pertumbuhannya hampir tidak terdeteksi dan tampak tidak signifikan, Zhou Yuan sangat bersemangat karena ini menunjukkan bahwa pil leluhur naga memang berpengaruh pada sumber sejatinya. Jika dia terus menyempurnakan pil naga leluhur, sumber sejatinya mungkin bisa tumbuh hingga 9,8 inci atau bahkan lebih. Yang terpenting, pil naga leluhur memiliki efek magis dalam meningkatkan potensi seseorang, yang merupakan keunggulan luar biasa dibandingkan pil lainnya. Mungkin Zhou Yuan tidak merasakannya, tetapi bagi mereka yang mengalami stagnasi pada tingkat kerusakan yang sama selama bertahun-tahun, efek yang luar biasa memberi mereka harapan. Pasalnya, mereka hanya bisa terus maju dengan meningkatkan potensinya. Sayangnya, pil naga leluhur sangat langka. Meskipun bantuan Zhou Yuan telah meningkatkan laju produksi pil naga leluhur secara signifikan, jumlah tersebut masih belum cukup bagi banyak pakar sumber baru dan domain hukum di kota seluruh surga. Tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh siapapun. Bahan utama untuk menyempurnakan pil naga leluhur adalah roh sisa naga leluhur, yang sulit ditemukan bahkan dalam kehampaan yang kacau. Tanpa bahan yang cukup, tidak ada yang bisa membuat pil naga leluhur muncul begitu saja terlepas dari seberapa kuat seseorang. Sepertinya aku harus menemukan kesempatan untuk menjelajahi kehampaan kekacauan sambil beristirahat dari pemurnian pil, keluh Zhou Yuan. Hadiah 4 pil naga leluhur per bulan lebih dari cukup untuk membuat banyak ahli domain hukum iri. Namun, sumber sejati 9,7 inci milik Zhou Yuan tidak mungkin diisi seperti jurang maut. Selain itu, Yao Yao memintanya untuk menembus batas tahap sumber sejati. Bahkan memikirkan permintaan seperti itu membuat Zhou Yuan merasa sangat terpukul dan hangus seolah-olah dia sedang diburu sampai mati. Kota seluruh surga, wilayah kota barat. Aula megah menjulang tinggi. Pakar sumber sejati dan domain hukum terus-menerus lewat baik dalam kelompok maupun sendirian. Ini menunjukkan tempat ini ramai dan populer. Tempat ini disebut Aula Berburu Harta Karun, tempat yang paling disukai para pakar sumber baru dan domain hukum di kota seluruh surga untuk berkumpul. Setelah para Sein di kota surgawi menghitung koordinat spasial di mana sisa roh naga leluhur dapat ditemukan, mereka akan mengumumkannya di aula dan kemudian banyak tim akan berlomba menuju ke sana. Su Yuwei berdiri di depan konter dan mengambil potongan bambu di depannya, yang mencatat beberapa area baru yang baru saja ditemukan. Tapi sepertinya dia sibuk. Dia telah berada dalam kondisi itu selama 1 bulan. Suasana hati Su Yuwei belum membaik sejak Zhou Yuan berbicara tentang hubungannya dengan Yao Yao. Dia bahkan mengambil lebih sedikit misi, yang menyebabkan Wu Yao dan Zhao Mushen tidak punya pilihan selain bermitra satu sama lain untuk menjelajahi area baru. Su Yuwei akhirnya mengerti bahwa dia tidak bisa membiarkan emosi seperti itu mengendalikannya. Dia mengatur emosinya dan berencana melakukan misi eksplorasi sendirian. Dia berencana untuk membentuk tim dengan Wu Yao dan Zhao Mushen lagi setelah dia sembuh total. Kalau begitu, yang ini, katanya pada seorang pelayan dan secara acak memilih lokasi baru. Pelayan itu buru-buru menjawab dan menyerahkan sepotong tembaga padanya. Potongan tembaga berbintik-bintik itu mengeluarkan aura beriak karena diukir dengan koordinat spasial. Su Yuwei mengucapkan terima kasih, mengambil potongan tembaga itu dan pergi. Berdiri di luar aula, Su Yuwei mengangkat wajah cantiknya ke arah matahari, menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya untuk menyemangati dirinya. Su Yuwei,
Semangatlah, kamu telah mengalami banyak kemunduran sebelumnya. Kapan kamu menjadi begitu mudah terpengaruh? Setelah menyegarkan dirinya, dia mengarahkan wajahnya ke arah sinar matahari dan segera pergi. Namun, dia tidak menyadari ada sepasang mata yang mengawasinya di teras terdekat. Dia memilih area itu. Di teras, Su Beiyan, yang terlihat sangat tampan, menatap ke kejauhan dan bertanya sambil tersenyum, dia memilih area itu. Seseorang dalam bayangan menjawab, seperti yang Tuan Muda pikirkan. Su Beiyan mengangguk, matanya dingin. Zhou Yuan telah menggantikannya dan sangat dekat dengan Sang Dewi. Dia tidak bisa membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Namun, Zhou Yuan sangat populer di kota seluruh surga dan Zhou Yuan tidak pernah meninggalkan kota, jadi tidak ada peluang sempurna bagi Su Beiyan untuk melakukan apapun padanya. Aku tidak bisa melakukan apapun pada Zhou Yuan, tetapi aku bisa melakukan apapun pada teman-temannya. Selama periode ini, Su Beiyan telah menyelidiki Su Yuwei, Wu Yao, dan Zhao Mushen, dan dia menemukan bahwa Su Yuwei adalah yang paling dekat dengan Zhou Yuan. Tuan Muda, Su Yuwei juga memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Penguasa wilayah Zixiao sama kuatnya dengan penguasa tertinggi Chang Yuan, orang yang ada di dalam bayangan mengingatkan. Su Beiyan terkekeh dan berkata, aku tidak melakukan apapun, aku hanya membiarkan dia memilih area biasa. Saat berbicara, dia tiba-tiba berkedip dan cahaya muncul di wajahnya. Oh, aku lupa. Selama periode ini, aku memerintahkan orang-orang untuk diam-diam menyebarkan rumor bahwa Su Yuwei adalah kekasih kecil Zhou Yuan, dan bahwa Zhou Yuan memberinya banyak pil naga leluhur yang dia dapatkan dari Dewi. Sudut mulut Su Beiyan melengkung membentuk senyuman. Pil naga leluhur adalah benda yang paling mempesona di kota seluruh surga. Meskipun Su Yuwei sangat berbakat, dia masih berada di tahap sumber sejati dan pasti akan menarik tatapan tamak. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena meremehkan hati gelap orang-orang. Beberapa orang bahkan akan mengkhianati guru mereka dan menghancurkan leluhur mereka untuk maju lebih jauh. Apalagi fakta bahwa dia hanyalah ahli sumber sejati. Berapa banyak rekan satu tim yang berselisih satu sama lain karena pil naga leluhur dalam 2 tahun terakhir. Dan berapa banyak orang yang memfitnah satu sama lain karena pil naga leluhur. Su Beiyan menaruh seruling hitam ke mulutnya dan tersenyum lagi. Semuanya terjadi secara alami. Jadi, apa yang bisa dilakukan penguasa tertinggi Si Xiao terhadapku? Dia tidak berkata apa-apa lagi dan serulingnya menghasilkan nada yang merdu. Hanya saja, saat memainkan seruling, pandangannya beralih ke arah tempat tinggal Yao Yao dan Zhou Yuan dan matanya memerah karena cemburu. Dia lupa mengatakan bahwa dia telah menerima informasi dari gurunya Lu Liu bahwa sepertinya ada pergerakan di area yang tampaknya biasa itu. Gerakannya tampak seperti gerakan ras suci. Menurut aturan, tingkat bahaya di area itu harus ditingkatkan, tetapi Su Beiyan tidak langsung melakukannya dan Su Yuwei kebetulan memilih area itu. Ini adalah takdir. Mungkin surga juga tidak menyukai pria yang hidup dari wanita. Aula alkimia besar penuh kegembiraan seperti biasanya. Sesi pemurnian pil ini menghasilkan 27 pil naga leluhur. Tingkat produksi tampaknya stabil. Ini benar-benar peristiwa yang menggembirakan. Selama dia mempertahankan tingkat produksi ini, akan lebih mudah untuk menukarnya dengan pil naga leluhur. Tetua Zhou Yuan memiliki beberapa kemampuan. Kami benar-benar salah paham tentang dia sebelumnya. Petik 2, petik 2. Ketika hasilnya diumumkan dari aula alkimia besar, desahan dan seruan terdengar di seluruh area. Zhou Yuan telah berpartisipasi dalam pemurnian pil naga leluhur dalam 2 bulan terakhir dan hasilnya sangat konsisten, membuat semua orang yang meragukannya mengubah sikap mereka. Tidak ada yang membahas Su Beiyan lagi. Di dekat kuali 7 warna, Zhou Yuan menyimpan pil naga leluhur dan menyembunyikannya. Pil naga leluhur sungguh menakjubkan, Zhou Yuan terkagum-kagum. Dia belum pernah menggunakan pil naga leluhur sebelumnya, jadi dia tidak memahami popularitasnya di kalangan pakar sumber sejati dan domain hukum. Hanya dalam 2 bulan terakhir dia mulai memahami apa yang artinya disebut pil dewa. Bahkan sumber sejati berukuran 9,7 inci berangsur-angsur membaik karena pil naga leluhur, apalagi orang lain. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah meskipun dia menerima 4 pil naga leluhur setiap bulan, itu masih belum cukup baginya. Aku tidak bisa hanya mengandalkan gaji dari penyulingan pil, aku harus mencari kesempatan untuk menjelajahi kehampaan yang kacau. Zhou Yuan berpikir sendiri. Meskipun kehampaan kekacauan penuh dengan bahaya, mungkin ada imbalan yang besar. Dia bisa menjadi kaya dalam semalam jika dia menangkap roh sisa naga leluhur yang sangat besar.
Sementara pemikiran seperti itu mengalir di benaknya, dua sosok familiar di pintu masuk aula menarik perhatiannya. Mereka adalah Wu Yao dan Zhao Mushen. Ekspresi Wu Yao sangat khawatir. Zhou Yuan mengerutkan kening dan muncul di depan keduanya dalam sekejap. Apakah kalian berdua mencariku? Wu Yao mengangguk, menyatukan alisnya yang ramping dan berbentuk bulan sabit. Su Yuwei mungkin dalam bahaya. Ekspresi Zhou Yuan berubah secara dramatis dan dia bahkan kehilangan kendali atas genesis Qi-nya, menyebabkannya meledak keluar dari tubuhnya. Wu Yao dan Zhao Mushen harus menanggung beban terberat dan terlempar mundur beberapa langkah. Ketika mereka melihat Zhou Yuan lagi, mata mereka dipenuhi keheranan. Landasan genesis Qi yang mereka rasakan, membuat mereka merasa teror. Ekspresi Zhao Mushen berubah tanpa batas saat dia mempelajari Zhou Yuan dengan cermat. Dia berpikir bahwa Zhou Yuan telah memfokuskan seluruh energinya untuk membuat rohnya menerobos tahap Alroaming dalam 2 tahun kultivasi tertutup, tetapi tampaknya kultivasi genesis Qi-nya tidak menurun dan malah menjadi sangat menakutkan. Zhou Yuan seharusnya masih berada pada tahap sumber sejati dan bahkan belum membuka domain hukum semu, namun gelombang genesis Qi yang meletus darinya sebanding dengan gelombang ahli domain hukum sejati. Berapa inci sumber sejati orang itu? Zhao Mushen berkata dengan tidak percaya. Sudah tidak normal bahwa sumber sejati Zhao Mushen telah mencapai 9 inci dan dia dapat membunuh ahli domain hukum palsu dengan kekuatannya, tetapi siapa sangka bahwa dia masih berada di level rendah jika dibandingkan dengan Zhou Yuan. Meskipun Wu Yao juga terkejut dengan pondasi genesis Qi milik Zhou Yuan, dia dengan cepat menekan emosi tersebut dan menjelaskan, Su Yuwei sangat kesal selama beberapa waktu dan dia tidak ikut misi apapun bersama kami. Namun ketika kami kembali, kami mengetahui bahwa dia mengambil misi sendirian. Kami juga memperhatikan rumor yang menyebar di kota seluruh surga, mengatakan bahwa dia berhenti, melirik ke arah Yao Yao, yang berada di platform batu giok putih, sebelum melanjutkan, mengatakan bahwa Su Yuwei adalah kekasih kecilmu, dan kamu memberinya banyak pil naga leluhur yang kamu dapatkan dari Dewi. Wajah Zhou Yuan tanpa ekspresi tetapi nyala api dingin muncul di matanya. Dia tidak keberatan orang mencoba menyerangnya dengan rumor, tapi rumor tersebut melibatkan Su Yuwei. Rumor tersebut tidak hanya mencoba merusak hubungannya dengan Yao Yao tetapi juga akan membawa banyak masalah bagi Su Yuwei karena daya tarik pil naga leluhur terlalu menakjubkan. Kami menerima kabar sebelumnya bahwa Su Yuwei sedang disergap dan sekarang dalam bahaya. Wu Yao berkata dengan mendesak. Zhou Yuan mengangguk, aku mengerti. Apakah kamu tahu koordinat spasial tempat dia diserang? Wu Yao buru-buru menyerahkan sepotong tembaga berbintik-bintik. Koordinat yang tertulis di sini adalah lokasi misi Su Yuwei. Dia kemudian menambahkan, aku juga akan ikut denganmu. Alasan dia pergi tentu saja bukan karena Zhou Yuan, tapi karena Su Yuwei. Wu Yao selalu mengagumi Su Yuwei, tapi Su Yuwei tidak dekat dengannya karena Zhou Yuan. Namun, hubungan antara Wu Yao dan Su Yuwei telah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir dan mereka kini dianggap sebagai teman baik. Wu Yao tidak punya teman karena kepribadiannya yang menyendiri sehingga dia sangat menyayangi Su Yuwei. Zhou Yuan mengangguk dan tidak menolak. Zhao Mushen tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh, masalah ini tidak sesederhana kelihatannya, aku telah menyelidiki rumor tersebut tetapi aku tidak dapat menemukan asal-usulnya. Orang yang memulainya pasti sudah membersihkan semua jejaknya. Mata Zhou Yuan sedikit terkulai. Lalu, cahaya dingin muncul di matanya, aku baru berada di kota seluruh surga selama 2 bulan. Jika ada seseorang yang ingin mengincarku, mudah ditebak siapa. Su Beiyan, tanya Wu Yao. Zhao Mushen menggelengkan kepalanya, berkata, meskipun dia mencurigakan, kamu telah meremehkan kemampuanmu untuk menarik kebencian. Apakah menurutmu hanya ada sedikit orang di kota surgawi yang membencimu? Jika demikian, kamu benar-benar terlalu meremehkan hati manusia. Aku tidak membutuhkan bukti apapun. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yu Wei, aku akan membunuh Su Beiyan terlepas dari apakah dia melakukannya atau tidak. Zhou Yuan berkata, tanpa ekspresi. Meskipun Su Beiyan memiliki reputasi yang baik di kota seluruh surga, Zhou Yuan tidak menyukainya karena alasan tertentu. Perasaan itulah yang membuat Zhou Yuan mengetahui bahwa Su Beiyan adalah tersangka utama jika ada seseorang yang merencanakan sesuatu. Sudut mulut Zhao Mushen bergerak-gerak, tapi dia masih mengingatkan Zhou Yuan, tidak baik memprovokasi Su Beiyan. Dia memiliki kekuatan dan latar belakang. Zhou Yuan memandang Zhao Mushen. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada Yu Wei, aku akan menguburkannya tidak peduli siapa dia. Melihat mata Zhou Yuan,
Zhao Mushen tidak berkata apa-apa lagi karena dia bisa merasakan hati Zhou Yuan sedang bergejolak. Bayangan hitam melesat di udara dan mendarat di kepala Zhou Yuan. Kemudian, suara Yao Yao bergema, "Bawalah Tuntun bersamamu." Tuntun berbaring miring di atas kepala Zhou Yuan, menguap malas. Zhou Yuan menoleh dan menatap Yao Yao, yang sedikit mengangguk padanya dan tidak menanyainya. Orang-orang terlalu naif untuk berpikir bahwa apa yang disebut rumor dapat menghancurkan hubungan antara Yao Yao dan Zhou Yuan. Yao Yao tidak secara pribadi menemani Zhou Yuan karena dia berada di bawah perlindungan ketat dari kota seluruh surga dan para Saint di kuil Omega kemungkinan besar akan menjadi gila jika dia melangkah keluar dari kota seluruh surga dan memasuki kehampaan yang kacau. Zhou Yuan menarik kembali pandangannya dan berubah menjadi aliran cahaya, membubung di langit. Yao segera mengikutinya. Zhao Mushen mengerucutkan bibirnya dan tidak ingin mengikutinya karena dia akan terlihat seperti bawahan Zhou Yuan. Tapi saat dia ragu-ragu, seberkas pikiran melintas di udara dan memasuki pikirannya. "Adik, cepat ikuti kami." Sosok Zhao Mushen melesat ke udara. "Ya, aku datang." Tidak mungkin menentukan arah pengambilan yang kacau. Siapapun yang tidak memiliki koordinat spasial tetap di ruang aneh ini sebagai panduan pada akhirnya akan tersesat dalam kabut kekacauan dan mati dalam badai kekacauan. Tidak seperti para pakar hukum domain. Sebuah benua besar melayang di suatu tempat dalam tidur yang kacau. Medannya curam dan berbahaya, dan puncak gunung menjulang tinggi dari tanah seperti pedang. Hembusan angin kekacauan sesekali bersiul, namun tidak menimbulkan efek merusak pada bebatuan gunung yang keras dan kokoh. Seolah-olah segala sesuatu yang memiliki vitalitas menyentuh hembusan angin, vitalitasnya akan terkuras habis. Di sebelah aliran pegunungan yang dalam suatu tempat di benua ini, Su Yuwei duduk dengan punggung bersandar pada dinding batu yang sedingin es, wajahnya yang cantik dan lembut sedingin es dan matanya dipenuhi niat membunuh. Pedang dengan cahaya hitam putih yang mengalir di sepanjang bilahnya ditancapkan ke tanah di sebelahnya. Pedang itu berlumuran noda darah samar. Benar, Su Yuwei disergap beberapa hari lalu. Dia disergap oleh total 5 ahli domain hukum. Serangan mereka yang sengit dan tanpa ampun, dan rangkaian serangan gencar mereka membuat Su Yuwei merasakan aura kematian. Untungnya Su Yuwei sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaannya dalam kekacauan yang hampa. Dia menghindari serangan pembunuhan yang sengit pada saat kritis dan mengambil kesempatan untuk menyerang balik. Dia melukai seorang ahli domain hukum dengan satu serangan pedang. Tapi dia harus mengakhiri serangannya di sana. Lawannya memiliki pengalaman yang kaya dan segera mengelilinginya lagi. Dia tidak punya pilihan selain mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, lawan-lawannya tidak berniat menyerah. Selama beberapa hari berikutnya, dia melarikan diri dan lawannya yang terus mengejar. Bentrokan mereka terjadi beberapa kali selama periode ini dan setiap serangan dilakukan tanpa ampun. Pemburu pil, Su Yuwei berkemah, niat membunuh mengalir di matanya yang indah. Kemunculan pil naga leluhur di kota seluruh surga memberikan harapan bagi banyak ahli sumber baru dan domain hukum yang belum membuat kemajuan sedikit pun dalam beberapa tahun terakhir. Tapi pil naga leluhur sangat langka, dan sangat sulit untuk menukarnya. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan orang-orang jahat berjalan dalam kegelapan untuk mencari orang-orang yang memegang pil dan material naga leluhur. Orang-orang ini adalah pemburu pil terkenal di kota seluruh surga. Mayoritasnya adalah ahli sumber sejati dan domain hukum berkumpul di kota seluruh surga, sehingga bisa dikatakan ada campuran orang-orang baik dan bajingan di sana. Selain itu, latar belakang setiap orang sangatlah rumit. Bahkan jika para Saint ingin menyelidikinya, mereka tidak akan menemukan sesuatu yang pasti. Dari sini terlihat jelas bahwa airnya sangat dalam. Pemburu pil adalah makhluk yang paling menyusahkan bagi banyak orang di kota seluruh surga. Para pemburu pil menyembunyikan diri mereka di kota seluruh surga pada waktu-waktu biasa dan tidak pernah mengungkapkan identitas mereka kepada siapapun. Bahkan orang yang berpenampilan baik pun bisa mengenakan topeng dan menyembunyikan auranya saat kegelapan datang dan menjadi makhluk rakus yang hidup hanya demi pil naga leluhur. Mengapa pemburu pil mengincarku? Kuota pertukaranku bisa menghasilkan 5 pemburu pil domain hukum semu. Su Yuwei mengerutkan kening. Meskipun ketenarannya meningkat dalam 2 tahun terakhir, dia masih berada di tahap Naschen Sos. Ada banyak orang di tahap sumber sejati di seluruh surga city. Selain itu, Su Yuwei merasa dia jelas lebih rendah daripada Wu Yao dan Zhao Mushen. Sepertinya sangat berlebihan untuk mengirimkan 5 pakar domain hukum semu untuk menanganiku. Sebuah cahaya muncul di mata indah Su Yuwei. Mungkinkah karena yang mulia?
Namun, saat merenung, perasaan bahaya yang luar biasa menyelimuti dirinya. Dia segera meraih pedang hitam cahayanya sambil gemetar dan menghilang dalam sekejap. Genesis Ki yang tak berujung seperti naga yang marah meraung ke arahnya, dinding jurang runtuh dan batu-batu besar berjatuhan seperti hujan. Su Yuwei muncul kembali di udara, menatap dingin ke puncak gunung es yang curam. Di sana, 5 sosok telah menutup dari segala arah. Kelima sosok itu semuanya mengenakan jubah hitam, namun yang paling mencolok adalah apa yang dikenakan di kepala mereka. Helm bola berwarna darah yang menyerupai pil. Helmnya halus dan berkilau, tetapi sepasang mata serakah dan kejam mengintip melalui 2 lubang gelap. Helm pil di kepala mereka terlihat lucu, tetapi tidak ada ahli di seluruh surga yang akan tertawa ketika melihatnya. Aku tidak membawa pil naga leluhur, aku hanya ingin tahu mengapa pemburu pil mengincarku. Tanya Su Yuwei dengan suara dingin. Tidak ada pil naga leluhur. Kami akan menggeledah zombiemu, kata seseorang di antara 5 sosok itu dengan acuh tak acuh. Suaranya serak dan tanpa emosi sedikit pun, seolah sengaja menyembunyikan suara aslinya. Bunuh. 5 pemburu pil tidak membuang waktu untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal. Niat membunuh melonjak dan mereka secara bersamaan melancarkan serangan. Genesis Ki dalam jumlah besar menyelimuti Su Yuwei seperti gunung yang runtuh menimpanya. Meskipun Su Yuwei baru berada di tahap sumber sejati, 5 pemburu pil tahu bahwa dia tidak biasa. Oleh karena itu, mereka tidak berniat menghadapinya sendirian, dan sebaliknya, mereka berencana untuk menggabungkan kekuatan mereka dan mengakhiri pertempuran dengan kekuatan penuh. Genesis Ki melesat ke arahnya seperti badai dari segala arah, menghalangi semua rute pelarian. Su Yuwei menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi cahaya hitam putih. Dia berdiri diam di udara, menggenggam pedangnya erat-erat dengan ujung pedang mengarah ke bawah. Saat Genesis Ki dalam jumlah besar itu meraung ke arahnya, cahaya hitam putih misterius turun dari atas seperti cakram yin yang besar. Su Yuwei berdiri di tengah cakram yin yang sementara 5 pemburu pil mengelilinginya. Cakram yin yang ilahi, pergeseran besar. Su Yuwei menjentikkan pedangnya dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Tepat setelah itu, seorang pemburu pil muncul di tempatnya. Ekspresi ngeri muncul di lubang helm pil berwarna darahnya. Berhenti. Tapi ketika suara paniknya terdengar, 5 serangan Genesis Ki yang berbeda sudah menyerang. Meskipun salah satu dari 5 Genesis Ki miliknya, yang dapat dia kendalikan, 4 lainnya tidak dapat berhenti tepat waktu. Pakar domain hukum memuntahkan darah dan meledak. Saat terbang keluar, ruang di belakangnya berputar dan sosok Su Yuwei melesat keluar, menggenggam pedang dengan yin yang ki mengalir di sepanjang itu. Saat seberkas cahaya pedang menyala, kepala manusia yang terbungkus helm pil berwarna darah berputar ke langit. Saat yin yang ki merusaknya, bahkan rohnya pun dimusnahkan. Seorang ahli domain hukum semu terbunuh dalam waktu kurang dari beberapa detik. Ekspresi 4 pemburu pil lainnya berubah secara dramatis. Namun sebagai orang yang kejam, mereka mengabaikan kesialan rekannya dan memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Su Yuwei. 4 seni Genesis berbeda diluncurkan ke arah Su Yuwei. Su Yuwei tidak bisa lagi menghindar begitu saja. Yin yang Genesis Ki mengalir keluar dari tubuhnya, menyebabkan ruang bergetar hebat. Dia melakukan pukulan tebas dengan pedangnya dan 4 sinar pedang Yin yang Ki menebas udara bersama dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tontonan itu menakjubkan sekaligus berbahaya. Serangan kekuatan penuh dari kedua belah pihak bentrok. Keempat cahaya pedang itu menghantam serangan Genesis Ki dari 3 ahli domain hukum, hanya untuk pecah saat menghadapi serangan terakhir. Aliran Genesis Ki yang deras menghantam tubuh halus Su Yuwei. Su Yuwei menyemburkan darah saat dia terjatuh ke tanah, menyebabkan luka parah. Dia terhuyung berdiri, menggenggam pedangnya erat-erat dan tatapan sedingin es muncul di matanya yang indah. 4 bayangan muncul di sekelilingnya. Kamu memang sesuai dengan nama Master Yin yang Su Yuwei, kamu hanya memiliki kekuatan pada tahap sumber sejati namun kamu berhasil membunuh salah satu dari kami bahkan saat diserang bersama. Seorang pemburu pil berkata, suaranya terdengar ketakutan. Jika kamu berada di tahap domain hukum semu, kami berlima kemungkinan besar akan dimakamkan di sini hari ini. Su Yuwei berkata dengan acuh tak acuh, kamu hanyalah sekelompok hama. Semua orang di kota seluruh surga sedang bersiap untuk pertempuran melawan ras suci dan hanya kalian yang melawan bangsamu sendiri. Kalian yang sombong memiliki potensi yang tidak terbatas dan tentu saja tidak memahami rasa sakit dan keputusasaan kami. Kami telah bersusah payah mempertahankan hidup selama bertahun-tahun, menghabiskan potensi kami tetapi kami masih belum mencapai kemajuan apapun.
Kami hanya bisa menyaksikan generasi muda melampaui kami. Apakah kemampuan kita bisa menyaksikan hal itu terjadi? Siapa yang tidak ingin mencapai tahap domain hukum atau bahkan tahap Sein? Pil naga leluhur sangat langka dan kita harus bisa mendapatkannya melalui cara seperti itu. Tidak peduli apakah mereka membutuhkan kita untuk melawan ras suci. Keempat pemburu pil menjadi semakin jengkel saat mereka berbicara. Sudut bibir Su Yuwei melengkung dengan nada menghina. Itu hanya alasan atas tindakanmu. Keempat pemburu berhenti sejenak, menenangkan emosi mereka. Kemudian, mereka berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi, kamu tidak bisa lepas dari nasibmu dikuburkan di sini hari ini. Su Yuwei mengencangkan cengkeramannya pada pedang dan berdiri dengan bangga, bahkan jika aku mati di sini, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Mata indahnya berkobar karena tekad. Karena aku tidak bisa melarikan diri, aku akan menyeret siapapun yang aku bisa bersamaku. Namun, dengan pemikiran itu, mata indahnya tiba-tiba berkaca-kaca. Dia sepertinya sedang melamun sejenak. Keempat pemburu pil memanfaatkan momen itu untuk melancarkan serangan. 4 cahaya pedang yang menakutkan di udara dan turun seperti meteor. Saat cahaya pedang mendekati Su Yuwei, ruang di depannya terdistorsi dan sesosok tubuh melangkah ke depan, mengirimkan semburan kekuatan roh yang tak terlukiskan keluar dengan jentikan lengan bajunya. Di bawah tingkat kekuatan roh itu, cahaya pedang yang dikendalikan oleh 4 ahli domain hukum semu dengan seluruh kekuatan mereka dibubarkan secara paksa. Ekspresi keempat pemburu pil berubah secara dramatis saat mereka berteriak tak percaya, itu, penampakan roh. Roh panggung Al-Roamer. Suara mereka bahkan pecah ketika melihat penampakan wajah roh Zhou Yuan. Sosok itu secara alami adalah penampakan roh Zhou Yuan. Dia mengarahkannya untuk menunjukkan 4 pemburu pil dan ekspresi galak muncul di wajahnya. Aku menyia-nyiakan banyak usaha untuk menemukan kalian. Siapa bilang kamu ingin mati di sini? Merasakan kekuatan roh yang melonjak, 4 pemburu pil domain hukum semu tetap diam. Kemudian, tanpa ragu mereka berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke 4 arah yang berbeda. Keempat pemburu pil melarikan diri tanpa ragu-ragu saat mereka melihat Zhou Yuan. Meskipun kejayaan Zhou Yuan telah berkurang selama 2 tahun terakhir, dia masih memegang rekor membunuh seorang ahli domain hukum semu pada tahap sumber sejati. Selain itu, tingkat kultivasi rohnya telah mencapai tahap Al-Roamer. Dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli domain hukum sejati. Dia bukanlah seseorang yang bisa menjadi lawan mereka. Meskipun para pemburu pil itu serakah dan kejam, mereka tahu betul bagaimana menilai situasi dengan benar. Karena kamu berada dalam pekerjaan itu, kamu harusnya tahu berapa harga yang akan kamu bayar jika kamu membuat marah seseorang yang tidak seharusnya kamu usik. Zhou Yuan dengan acuh tak acuh menyaksikan keempatnya melarikan diri tanpa ragu-ragu dan kemudian dia menatap salah satunya. Dia mengangkat satu jari dan menunjuk ke arahnya dari jauh. Saat dia menjentikkan jarinya, ahli domain hukum semu itu tiba-tiba membeku di udara. Ini karena kekuatan roh Zhou Yuan telah sepenuhnya memperkuat ruang di sekitar pemburu pil. Pemburu pil itu meraung dan berusaha melawan dengan domain hukum semu miliknya. Ia akhirnya menyerah karena putus asa karena usahanya sia-sia. Kekuatan roh yang mengerikan mengalir seperti cairan perak, menghancurkan domain hukum semuanya seperti busa. Kekuatan roh hanya melewati ahli domain hukum semu tetapi dia tiba-tiba berhenti berjuang. Meskipun dia tampak tidak terluka, rohnya hancur pada detik itu juga. Dia telah kehilangan seluruh vitalitasnya. Melihat Zhou Yuan menyingkirkan salah satu rekannya, 3 pemburu pil lainnya melarikan diri dengan kecepatan penuh, hampir siap mempertaruhkan segalanya untuk melarikan diri. Pada saat itulah suara binatang buas terdengar dari arah lain. Kemudian, ruang di sekitarnya beriak dan berputar, membentuk lubang hitam. Lubang hitam itu dengan cepat meluas dan diam-diam menelan domain hukum semu. Saat lubang hitam itu berputar, seekor binatang kecil melompat keluar dari lubang hitam itu dan menelan lubang hitam itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, seruan burung phoenix bergema ke arah lain. Ruang di sekitar tiba-tiba runtuh dan bulu-bulu emas yang ada di mana-mana membentuk aliran deras, menelan pemburu pil domain hukum semu. Pemburu melawan pil dengan seluruh kekuatan dan bahkan mengeluarkan domain hukum semuanya. Namun, dia masih meremehkan kekuatan dari bulu phoenix emas. Nyala api emas menyala di aliran bulu saat mereka melaju. Jumlah itu bisa membakar domain hukum semu. Domain hukum semu terus bergoyang dan berada di ambang kehancuran. Bulu-bulunya menembus dan membuat pemburu pil itu terbakar di bawah tatapan ngerinya.
Saat segalanya menjadi gelap dalam ketiadaan, dia melihat gaun merah yang indah perlahan bergerak di udara dan sepasang mata Phoenix dipenuhi dengan niat dingin. Permaisuri bela diri, dia membuat gumaman terakhirnya saat kematian menyelimutinya. Pemburu pil yang tersisa juga merasakan kematian rekan-rekannya. Dia tahu dia sedang dalam masalah. Mereka telah menyusuri sungai sepanjang tahun namun kali ini perahu mereka akhirnya terbalik. Dia tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dan melihat seorang pria jangkung berjalan keluar dari kabut tebal. Sebuah satelit ringan perlahan-lahan berputar di telapak tangan pria itu ketika sinar cahaya gelap beriak dengan tidak stabil di sekitarnya. Rambutnya berdiri tegak dan hawa dingin merambat di punggungnya. Sang pelahap, Zhao Mushen, pemburu pil berkata dengan susah payah. Dasar kecoa selokan. Kamu bahkan berani menyentuh orang-orang kami. Zhao Mushen menunduk dengan sikap merendahkan, matanya dipenuhi dengan rasa jijik dan niat dingin. Pemburu pil tidak menanggapi dan dengan panik mengedarkan semua genesis ki miliknya. Aliran deras menembus kehampaan, menderu ke arah Zhao Mushen. Saat Zhao Mushen menatap tanpa ekspresi pada serangan mematikan itu, satelit cahaya hitam menghilang dalam sekejap. Ruang di depannya hancur saat tombak hitam ditusukkan keluar dari arus deras, mengarah ke tengah alis Zhao Mushen. Ujung tombak dengan cepat mendekati Zhao Mushen, tapi dia tidak memblokir atau menghindar. Pada akhirnya, tombak itu berhenti beberapa inci dari Zhao Mushen. Pemburu pil dengan enggan mengintip ke dadanya untuk melihat satelit cahaya hitam tanpa sadar muncul. Sinar cahaya hitam di sekitarnya dengan cepat menyebar dan merusak daging dan darahnya kemanapun itu lewat. Zhao Mushen mengulurkan dua jarinya, dengan lembut mendorong ujung tombak menjauh darinya, dan dia menarik napas dengan tajam. Cahaya hitam menyebar dan menghabiskan seluruh pemburu pil. Dia segera berubah menjadi cairan hitam dan tersedot ke dalam perut Zhao Mushen. Merasakan vitalitas ketiga pemburu pil telah hilang, Zhou Yuan menoleh dan bertanya kepada gadis cantik yang memegang erat pedangnya, apakah kamu baik-baik saja? Su Yuwei menatap Zhou Yuan selama beberapa detik sebelum matanya terkulai dan dia bertanya dengan malu-malu, kenapa Yang Mulia ada di sini? Wu Yao datang untuk memberitahuku tentang berita yang dia dengar dan aku segera bergegas membawanya. Untungnya aku datang tepat waktu. Zhou Yuan menghela nafas lega dan kemudian dia menegur, wilayah kekosongan yang kacau penuh dengan bahaya. Bagaimana kamu bisa datang ke sini sendirian? Su Yuwei mengerucutkan bibirnya dan mengangguk sambil tersenyum, saya ceroboh. Yang Mulia benar. Wu Yao tiba-tiba muncul di sampingnya dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu sangat ceroboh. Kamu bukan Su Yuwei yang kukenal. Su Yuwei tersenyum. Itu karena Yang Mulia benar, aku seharusnya tidak datang ke sini sendirian dan membuat semua orang harus datang mencariku. Mata indahnya sedikit berbinar saat dia menatap Zhou Yuan. Jelas sekali bahwa suasana hatinya jauh lebih baik setelah melihat Zhou Yuan. Wu Yao kehilangan kata-kata dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar putus asa. Merasa tidak nyaman dengan tatapan Su Yuwei, Zhou Yuan berdeham dan berkata, kamu harus istirahat sebentar dan kemudian kita akan pergi bersama. Su Yuwei mengangguk dan dengan patuh menutup matanya untuk memulihkan diri. Zhou Yuan berbalik, dengan waspada mengamati sekeliling. Ruang di atasnya tiba-tiba terdistorsi dan Tuntun melompat ke atas kepalanya. Zhao Mushen segera muncul dan memberikan Tuntun kaki panggang harum yang tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tuan, apakah kamu ingin memakannya? Tuntun dengan cepat menelan kaki panggangnya dengan memutar lidahnya dan menatap Zhao Mushen dengan wajah puas. Zhou Yuan. Dia mengabaikan kedua orang aneh itu dan berkata kepada Wu Yao, ada laporan pergerakan dari ras suci di area ini kan? Wu Yao mengangguk. Tapi itu belum dikonfirmasi. Pasukan dari kota seluruh surga telah mencari di daerah ini, termasuk para Sein, namun pada akhirnya tidak ada yang menemukan apapun. Gerakan yang terdeteksi mungkin merupakan kesalahan. Zhou Yuan merenung sejenak dan berkata, bagaimanapun, kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Kita harus pergi segera setelah Yu Wei pulih. Wu Yao mengangguk setuju. Wu Yao dan Zhou Yuan terus mengawasi dengan tajam tetapi Zhao Mushen mengabaikan semuanya dan terus-menerus membawakan segala macam makanan untuk Tuntun, yang terbaring di atas kepala Zhou Yuan. Yang satu memberi makan dengan gembira dan yang lainnya makan dengan gembira. Mereka tampak seperti sedang istirahat piknik. Saat pembuluh darah di dahi Zhou Yuan berdenyut semakin cepat, dia akhirnya tersentak ketika setetes minyak menetes ke wajahnya. Cukup kalian berdua. Dengan mulut terisi, Tuntun melambaikan cakarnya, kesal karena Zhou Yuan mengganggu makannya.
Aku akan memberitahu Yao Yao ketika kita kembali bahwa kamu memakan makanan orang lain. Dia pasti akan membuatmu kelaparan selama beberapa hari, ancam Zhou Yuan. Mata binatang tuntun melebar dan dia menelan makanan di mulutnya sebelum memprotes. Namun, meski protes, dia sebenarnya tidak berani makan lagi. Zhao Mushen membentak, Zhou Yuan, kamu bertindak terlalu jauh. Apa hakmu untuk menghentikan Tuan Tuntun makan? Zhou Yuan memutar matanya dan tidak peduli lagi dengan keduanya. Namun, saat Zhao Mushen terus memperjuangkan hak makan Tuntun, ekspresi Zhou Yuan berubah secara dramatis. Dia tiba-tiba mendongak dan berteriak, hati-hati. Ruang di sekitarnya hancur dan 4 semburan Genesis Ki yang menakutkan turun seperti bencana alam. Masing-masing berisi kekuatan yang sebanding dengan pakar domain hukum. Tapi momentum dan kekuatan ketika 4 orang ditembakkan secara bersamaan bahkan lebih menakutkan. Serangannya datang terlalu mendadak. Tepat ketika Zhou Yuan mengingatkan semua orang untuk berhati-hati, serangan Genesis Ki telah terjadi. Area dalam radius ribuan mil rata dengan tanah dalam hitungan detik. Termasuk di mana Zhou Yuan dan yang lainnya berada. Genesis Ki yang mengerikan mendatangkan malapetaka di seluruh area, menghancurkan gunung dan jurang dalam radius 10.000 mil, dan menciptakan lubang besar seperti kawah di dalam asap dan debu. Sebuah retakan tiba-tiba membelah ruang di atasnya. 4 sosok muncul, dengan memuat lubang besar di bawah. Keempatnya memancarkan aura menakutkan dan tanda vertikal di antara alis mereka membuat seseorang merinding karena ada makhluk tak dikenal yang menetap di dalam. Mereka adalah 4 ahli domain hukum. Keempat ahli domain hukum ras suci membombardir area di bawah, dan salah satu dari mereka berbicara, mereka semua seharusnya matikan. Pakar domain hukum lainnya mengangguk, aku lebih suka tidak mengalami masalah seperti itu tetapi masalah tersebut mendekati domain rahasia, dan untuk menghindari masalah, yang terbaik adalah menghilangkannya. Area itu akan terjadi bencana nanti dan kekacauan akan terjadi lagi. Para Saint dari segala surga kemungkinan besar tidak akan memperhatikan apapun. Lagi pula, mereka telah dibodohi dengan cara yang sama sebelumnya. Tapi salah satu orang di kelompok itu terlihat agak familiar. Apakah ada seseorang? Aku tidak menyadarinya. Sudahlah. Tidak peduli siapa dia, mereka tidak akan selamat dari serangan gabungan kita. Saat 4 ahli domain hukum sedang berbicara, asap dan debu di bawahnya menghilang, menampilkan kawah besar tempat Zhou Yuan dan yang lainnya berdiri. Mereka benar-benar hilang seolah-olah menjadi debu. Namun, keempat ahli domain hukum ras suci sangat berhati-hati dan masih merasa tidak nyaman sampai mereka mengaktifkan persepsi mereka dan mengkondisikan tanah inci demi inci, termasuk kedalaman bumi. Pemindaian berlangsung beberapa saat. Tiba-tiba, ekspresi pakar domain hukum berubah dan dia berseru, mereka tidak mati. Saat terdengar, tanah tiba-tiba meledak dan aliran cahaya keluar dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Dilihat dengan cermat, beberapa sosok berada dalam aliran cahaya itu. Mereka adalah Zhou Yuan dan yang lainnya. Kemarahan di wajah keempat pakar domain hukum. Siapa yang mengira bahwa serangan destruktif gabungan mereka gagal membunuh sekelompok ahli Naschensos? Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Keempatnya hampir berteriak bersamaan. Niat membunuh dalam suara mereka hampir membekukan udara. Keempatnya langsung memperluas domain hukum mereka dan mengirimkan 4 berkas cahaya dari domain hukum mereka. Jika dilihat lebih dekat, berkas cahaya itu berisi objek yang memancarkan kekuatan tak berujung. Itu jelas merupakan harta karun domain hukum. Keempat ahli domain hukum memilih untuk mengeluarkan senjata terkuat mereka pada saat kritis seperti itu. Diselimuti oleh kekuatan destruktif, 4 harta karun domain hukum melesat di udara, membuat Zhou Yuan dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka berkeringat dingin. Keempatnya adalah elit dari tahap domain hukum. Zhou Yuan dan yang lainnya kemungkinan besar bisa menghadapi salah satu dari mereka, tetapi karena lawan memiliki keunggulan dalam jumlah, pertempuran bisa jadi merepotkan, bahkan jika mereka memiliki tuntun. Tentu saja, yang paling ditakuti Zhou Yuan adalah Saint ras suci mungkin tiba-tiba muncul. Pada saat seperti itu, beraninya dia berhadapan dengan lawan. Harta 4 domain hukum tersambar petir. Kecepatan seperti itu membuatnya sulit untuk menghindari serangan itu. Hati-hati, Zhou Yuan. Yao mengingatkan. Tapi Zhou Yuan tidak meningkatkan kecepatannya. Sebaliknya, sebuah cahaya muncul di matanya. Sementara dia ragu-ragu, 4 harta karun domain hukum dengan cepat mendekat. Zhao Mushen, Wu Yao, dan Su Yuwei merasakan kekuatan destruktif mengalir ke arah mereka dan aura kematian memenuhi hati mereka.
Tetapi ketika mereka mengira mereka pasti akan mati, tubuh Zhou Yuan meledak menjadi ribuan sinar cahaya. Mereka dengan cepat memutarnya, dan kemudian, ruang itu hancur dan mereka menuju ke arah yang lain. Keempat harta karun domain hukum hanya berhasil memecah beberapa sinar cahaya roh. 4 ahli domain hukum ras suci muncul dalam sekejap, menatap ke arah menghilangnya Zhou Yuan dan yang lainnya dengan tatapan tidak menyenangkan. Panggung Al-Roamer, orang itu hanyalah penampakan roh. Tubuh aslinya seharusnya berada di tempat rahasia dan dia baru saja berteleportasi kembali ke sana. Kita tidak bisa menangkap mereka sekarang. Keempat ahli domain hukum ras suci saling bertukar pandang, mengerutkan kening. Mereka tidak mengira Zhou Yuan akan sangat berhati-hati. Tahap roh Al-Roamer dapat melakukan perjalanan ke seluruh surga dan kecepatannya tidak terdeteksi. Bahkan kecepatan para ahli domain hukum yang lebih kuat tidak dapat dibandingkan. Terlebih lagi, ketika roh seseorang meninggalkan tubuh fisiknya, ia dapat berteleportasi untuk kembali. Kecepatan gerakan seperti itu tidak dapat dihentikan tanpa ratusan cara. Apa yang kita lakukan? Tanya salah satu pakar domain hukum dengan cemberut. Pakar domain hukum lainnya melambaikan tangannya, berkata, jangan terlalu khawatir. Tidak masalah jika mereka menemukan jejak kita di sini. Bagaimanapun, para saint dari segala surga telah menyelidiki tempat ini tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Sebentar lagi, ketika kita kembali ke domain rahasia, kita akan menutup semua celah spasial di sini sehingga bahkan jika para saint dari segala surga menyelidikinya lagi, hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Pakar domain hukum lainnya perlahan-lahan menjadi tenang, dan akhirnya berbalik dan menghilang. Di pulau kecil yang diselimuti kabut di suatu tempat dalam kehampaan yang kacau. Zhou Yuan, yang sedang duduk bersila di puncak gunung, tiba-tiba membuka matanya. Ruang di depannya hancur dan aliran cahaya melesat melintasi udara, menembus ruang di antara alisnya. Di saat yang sama, Zhao Mushen, Wu Yao, dan Su Yuwei muncul. Kita benar-benar berhasil keluar dari sana. Zhao Mushen bertanya dengan heran. Wu Yao dengan serius mengamati Zhou Yuan dan berkata, kamu meninggalkan tubuh fisikmu di sini saat kita bepergian. Apakah kamu memperkirakan ini akan terjadi? Zhou Yuan mengusap area di antara alisnya yang berdenyut kesakitan. Meskipun dia mampu berteleportasi tepat waktu, sebagian dari rohnya masih tersebar dan menimbulkan kerusakan pada dirinya. Kudengar kalian bilang ada aktivitas mencurigakan dari ras suci di area ini jadi aku membuat beberapa persiapan untuk berjaga-jaga, aku tidak berpikir aku benar-benar perlu menggunakannya, jelas Zhou Yuan. Zhao Mushen berkata, para saint dari segala penjuru surga tidak menemukan jejak ras suci ketika mereka menyelidikinya sebelumnya. Mengapa 4 ahli domain hukum tiba-tiba muncul? Apakah mereka bersembunyi? Bagaimana mereka menghindari deteksi dari para saint? Su Yuwei juga bertanya, apa yang mereka rencanakan dengan bersembunyi? Atau lebih tepatnya, apa yang direncanakan oleh ras suci? Suasana menjadi hening saat kata-kata ini diucapkan. Ekspresi Wu Yao dan Zhao Mushen menjadi serius. Jika ras suci benar-benar merencanakan sesuatu, hal itu pasti ditujukan ke seluruh penjuru surga dan kemungkinan besar mereka tidak akan bisa lepas dari bencana tersebut. Wu Yao dan Su Yuwei mengalihkan pandangan mereka ke Zhou Yuan. Zhao Mushen tampak sedikit kesal saat melihat ini. Bagaimanapun, Wu Yao dan Su Yuwei selalu memiliki pendapat yang tinggi dan tidak pernah mendengarkannya ketika mereka bekerja bersama sebagai sebuah tim, namun mereka memandang Zhou Yuan sebagai seorang pemimpin. Bukankah sudah jelas mereka menganggap Zhao Mushen lebih rendah dari Zhou Yuan? Tetapi meskipun Zhao Mushen kesal, dia harus mengakui bahwa Zhou Yuan lebih bisa diandalkan daripada dia. Paling tidak, Zhao Mushen tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa melarikan diri di bawah pengawasan 4 ahli domain hukum ras suci sambil membawa beberapa beban. Zhou Yuan mengabaikan drama Zhao Mushen. Dengan kilatan cahaya di matanya, dia berkata dengan suara rendah, apa yang mereka coba lakukan, menurutku, kita akan segera tahu. Su Yuwei, Wu Yao dan Zhao Mushen terkejut pada awalnya dan kemudian mereka semua menatap Zhou Yuan dengan bingung. Namun, Zhou Yuan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya dan sinar roh berkedip di antara alisnya. Ketika 4 harta karun domain hukum sebelumnya melesat di udara dan menyebarkan sebagian roh Zhou Yuan, 4 pakar domain hukum ras suci gagal menyadari bahwa Zhou Yuan telah menyimpan gumpalan roh yang tidak terdeteksi di salah satu harta domain hukum.
Ini karena keempat ahli domain hukum ras suci hanya kuat dalam kultivasi genesis ki tetapi jauh lebih rendah daripada Zhou Yuan dalam hal kultivasi roh. Kalau tidak, mereka akan menyadari bahwa tubuh aslinya disembunyikan di tempat lain. Gumpalan roh Zhou Yuan saat ini mengikuti empat ahli domain hukum ras suci, melewati kehampaan kekacauan. Keempatnya akhirnya berhenti. Melayang di area yang diselimuti kabut, mereka secara bersamaan melipat tangan mereka dalam segel dan ruang sebelum perlahan-lahan terbelah. Keempatnya melangkah maju. Zhou Yuan juga melihat apa yang ada di dalam ruang melalui gumpalan rohnya. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa menghentikan matanya yang melebar melihat pemandangan itu. Zhou Yuan melebarkan matanya ketika dia melihat adegan yang dikirim kembali oleh rohnya. Dari mata rohnya yang mengintip, dia melihat sebuah wilayah dalam kegelapan. Domainnya luar biasa dengan lapisan cahaya di tengahnya yang membentang tanpa henti. Pakar ras suci yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di luar lapisan cahaya seolah-olah membentuk semacam formasi dan mengedarkan kekuatan menakutkan untuk terus-menerus membombardir lapisan cahaya. Di bawah pemboman ras suci, lapisan cahaya misterius terus beriak. Saat riak menyebar, pemandangan di dalam lapisan mulai terlihat. Zhou Yuan melihat apa yang terjadi di dalam. Rupanya ada naga batu berbintik-bintik besar yang ternoda oleh jejak waktu. Naga batu memancarkan aura kuno seolah-olah lahir sejak awal dunia. Naga batu itu begitu luar biasa sehingga bahkan salah satu sisik naganya akan menjadi daratan seluas ribuan mil jika ditempatkan di tempat lain. Dari sini terlihat betapa megah dan besarnya tubuhnya. Itu hanyalah benua batu naga. Naga batu raksasa, diselimuti lapisan cahaya misterius, kedalaman kegelapan. Zhou Yuan melihat bintik-bintik cahaya berkedip di tubuh naga batu, di mana sosok-sosok tampak duduk bersila. Sosok-sosok itu membuat Zhou Yuan merasa aneh karena dia tidak bisa merasakan sedikit pun vitalitas dari mereka. Adegan sepersekian detik itu sudah membuat Zhou Yuan merasakan gelombang terangkat tinggi di hatinya. Aura yang dipancarkan naga batu secara mendalam bukanlah hal asing padanya karena terbentuk dari roh sisa naga leluhur. Mereka diidentikan dengan roh sisa naga leluhur di Gunung Roh Leluhur Utopia Roh Naga. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa roh sisa naga leluhur di sini jelas lebih hebat dan bahkan bisa berkondensasi menjadi naga yang kuat, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh mereka yang berada di dalam Gunung Roh Leluhur. Alasan ras suci bersembunyi di sini dan mengerahkan kekuatan sebesar itu adalah untuk memecahkan lapisan cahaya dan merebut naga batu. Zhou Yuan menyadari bahwa dia secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang tidak terduga. Hah? Tapi saat Zhou Yuan terpana dengan pemandangan itu, suara dingin bergelombang di kegelapan, mengguncang bintang-bintang. Tatapan yang mengandung kekuatan besar tiba-tiba mengarahkan ke seketika dan kemudian mengunci empat ahli domain hukum ras suci yang baru saja memasuki domain tersebut. Kemudian, suara gemuruh seperti gemuruh guntur dari surga ke-9, seekor semut berani mengungkap rahasia ras suci. Saat hal ini terungkap, roh Zhou Yuan bergetar hebat dan dia bahkan tanpa ragu menghancurkan segel rohnya sendiri untuk menghindari ditangkap oleh Sein dan mencegahnya melacak roh kembali ke tubuh aslinya. Di pulau kecil yang diselimuti kabut dalam kehampaan yang kacau. Mata Zhou Yuan terbuka dan teror memenuhi wajahnya. Tanpa waktu untuk menjelaskan kepada yang lain, dia menjentikkan lengan bajunya dan mengedarkan Genesis Ki untuk menelan Su Yuwei dan yang lainnya, yang menatapnya dengan bingung. Dia tiba-tiba berteriak, "Ini buruk, lari." Meskipun dia menghancurkan segel rohnya tepat pada waktunya, Sein dari ras suci dengan jelas menemukannya sehingga dia harus segera melarikan diri. Kalau tidak, nyawa mereka bisa terancam. Dia melesat dengan kecepatan penuh melalui kekacauan dan melarikan diri dengan panik. Namun, dia masih meremehkan kekuatan seorang Sein. Sementara Zhou Yuan memimpin yang lain untuk melarikan diri, kekacauan itu bergetar hebat sebelum terkoyak dan sepasang mata besar sedingin es muncul, mengunci Zhou Yuan dan yang lainnya. "Semut rendahan, kamu sudah di sini, kenapa kamu pergi?" Saat suara itu bergema, badai kekacauan dengan cepat berkumpul dan membentuk tangan kekacauan raksasa. Itu menutupi langit dan mengarah langsung ke Zhou Yuan. Zhou Yuan sangat ketakutan hingga dia langsung mati rasa. Seorang Sein memang kejam. Seorang Sein bahkan bisa memanipulasi badai kekacauan di dalam kehampaan sesuka hati. Dapat dikatakan bahwa bahkan pakar domain hukum pun tidak mungkin bertahan dalam badai seperti itu. Namun badai tersebut menjadi lebih mengerikan lagi karena badai tersebut dikendalikan oleh seorang Sein. Kontak sekecil apapun dapat membuat Zhou Yuan mati tanpa ampun. Wu Yao dan Su Yuwei juga memucat saat melihatnya.
Zhao Mushen tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kita sekarang diburu oleh Sein?" Dia merasa dia tercekik. Mereka telah berada dalam kehampaan kekacauan beberapa kali dalam 2 tahun terakhir dan belum pernah bertemu dengan Sein dari ras suci. Namun sekarang mereka bepergian bersama Zhou Yuan, mereka diserang dengan ganas oleh para ahli domain hukum ras suci dan bahkan memprovokasi seorang Sein dari ras suci untuk mengejarnya. Zhao Mushen, yang selalu dingin dan sombong, tidak bisa menahan amarahnya. Zhou Yuan, bagaimanapun, tidak memperhatikan ledakannya dan terus mengedarkan Genesis Ki dengan putus asa untuk melarikan diri demi nyawa mereka. Namun tidak peduli seberapa cepat mereka melarikan diri, tangan badai masih mendekati mereka dengan cepat. Seolah-olah itu bisa menembus seluruh ruang dan tidak mungkin untuk dihindari. Wajah Zhou Yuan berubah muram dan dia mengoperasikan seni melarikan diri. Tuntun tiba-tiba muncul di kepala Zhou Yuan. Dia melengkungkan punggungnya dan mengeluarkan raungan rendah ke arah tangan badai raksasa itu. Cahaya terang melintas di matanya. Dia berencana untuk melawan pada saat yang berbahaya untuk memberi Zhou Yuan kesempatan untuk melarikan diri. Tuntun, jangan gegabah. Zhou Yuan memperingatkan. Meskipun Tuntun sekarang dipromosikan ke tingkat kelas 8, dia masih kalah bersaing dengan seorang Sein. Tuntun meraung, cahaya hitam melompat di antara giginya yang tajam. Tangan badai raksasa menimpanya. Tuntun melompat, tubuhnya melebar dan dia berubah menjadi bentuk tempurnya yang perkasa. Namun, saat dia hendak menghadapi tangan raksasa itu, ruang di atasnya berputar dan teratai Sein yang sangat besar mekar dari kobaran cahaya. Teratai Sein menghadapi badai raksasa itu secara langsung. Kedua kekuatan besar itu bentrok tanpa ada tabrakan yang menghancurkan bumi. Sebaliknya, diam-diam mereka saling bertolak belakang. Hahaha, seorang Sein yang tinggi dan perkasa ingin membunuh seorang junior di tahap sumber sejati. Apakah Sein dari ras suci tidak mengetahui apa itu rasa malu? Saat dua kekuatan besar dihancurkan, tawa yang sangat familiar bagi Zhou Yuan menggema di seluruh area. Kemudian, sosok Chang Yuan muncul di ruang yang beriak. Sein dari ras suci menatap Chang Yuan dengan dingin dan kemudian menatap Zhou Yuan dengan pandangan dingin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Chang Yuan dan kemudian mata besar itu perlahan menghilang. Meski enggan mundur, Sein dari ras suci tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Zhou Yuan sekarang karena Sein dari seluruh surga telah datang. Selain itu, domain rahasianya mungkin terbongkar. Dia harus segera memberitahu ras suci lainnya. Pertempuran besar akan segera terjadi. Zhou Yuan dan yang lainnya menghela napas lega. Chang Yuan mendekati Zhou Yuan dan yang lainnya, berkata tanpa daya, "Nak, kamu terlalu pandai menarik masalah. Bagaimana caramu memprovokasi Sein dari ras suci? Jika aku tidak secara diam-diam menyembunyikan segel di tubuhmu ketika kamu meninggalkan kota seluruh surga, aku tidak akan bisa datang tepat waktu." Zhou Yuan tersenyum bodoh, dan kemudian, dia memasang ekspresi serius. Dia tidak menyembunyikan apapun. Rohnya di antara selimut tiba-tiba muncul dan pemandangan yang diselimuti kekuatan roh disajikan kepada Chang Yuan. Chang Yuan dengan bingung menerimanya, namun wajahnya yang selalu tenang berubah drastis saat melihat naga batu di kegelapan. Saat ekspresi Chang Yuan berubah drastis, tekanan dari seorang Sein juga hilang pada saat yang sama, menyebabkan kekacauan yang terjadi. Untungnya, dia dengan cepat menahannya dan kemudian memandang Zhou Yuan dengan ekspresi serius. Tidak heran jika Sein dari ras suci ingin membunuhmu. Zhou Yuan mengerutkan alisnya, "Guru, apa yang terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh ras suci? Wilayah gelap dan naga batu yang kamu lihat seharusnya terbentuk dari roh sisa naga leluhur. Roh sisa di sana jauh lebih kuat daripada yang ada di pegunungan roh leluhur. Jika tidak, ras suci tidak akan mengumpulkan kekuatan sebesar itu," jelas Chang Yuan. Zhou Yuan membukakan matanya. Melalui mata-mata rohnya, dia melihat ras suci mengumpulkan begitu banyak orang dan membentuk formasi besar untuk menghancurkan lapisan cahaya misterius. Kekuatan yang dimobilisasi jauh lebih besar daripada klan binatang jahat dari surga Wanshu. Aku tidak berpikir ras suci akan secara diam-diam menemukan rahasia di dalam domain itu dan mengunci domain yang kacau. Chang Yuan memasang ekspresi serius, yang menunjukkan betapa pentingnya informasi yang dibawa kembali oleh Zhou Yuan. Melihat ekspresi bingung di wajah Zhou Yuan dan yang lainnya, dia menjelaskan, naga batu itu terkondensasi dari roh sisa naga leluhur dalam jumlah yang luar biasa. Dari kelihatannya, secara bertahap mulai hidup dan bahkan mungkin ada esensi roh naga leluhur yang lahir. Esensi roh naga leluhur.
Zhou Yuan belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Wajar jika kamu belum pernah mendengarkan sebelumnya karena para Saint biasa juga tidak tahu apa-apa tentang mereka. Chang Yuan menghela napas. Roh sisa naga leluhur tersebar di langit dan bumi dan jumlahnya sangat sedikit. Namun esensi roh sisa naga leluhur hanya bisa lahir jika sejumlah besar roh sisa naga leluhur terkondensasi menjadi satu. Kondisi seperti ini bisa dikatakan sangat langka. Satu tetes esensi roh naga leluhur dapat memberikan seseorang kesempatan untuk melihat sekilas tahap Saint. Wajah Zhou Yuan dan yang lainnya berubah secara bersamaan. Tahap Saint adalah puncak dari segala surga, dan siapapun yang menjadi Saint akan melepaskan diri dari tubuh fana mereka untuk menjadi eksistensi yang perkasa di dunia. Ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua orang sepanjang hidup mereka. Hanya saja, sebagai manusia biasa, tidaklah mudah untuk menjadi seorang Saint. Sejak zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak kebanggaan surga yang mengalami stagnasi pada tahap itu dan mati dengan penyesalan yang mendalam. Bahkan Zhao Mushen, Su Yuwei, Wu Yao dan para ahli lainnya dengan sumber sejati 9 inci, fondasi yang kokoh dan bibit domain hukum teratas, tidak akan berani mengatakan bahwa mereka memiliki kepastian mutlak untuk menyentuh tahap Saint, apalagi orang lain. Namun Chang Yuan menyebutkan bahwa apa yang disebut esensi roh naga leluhur dapat membimbing seorang kultivator ke jalur tahap Saint. Bagaimana hal itu tidak mengejutkan? Chang Yuan mengamati ekspresi terkejut mereka dan tidak bisa menahan senyum. Esensi roh naga leluhur hanyalah salah satu harta karun di domain rahasia. Naga batu itu sendiri juga merupakan harta karun ilahi. Jika kita bisa mengekstrak roh sisa naga leluhur di dalamnya, mereka bisa dimurnikan menjadi pil naga leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan keseluruhan surga akan melonjak jika kita bisa mendapatkannya. Zhou Yuan mengangguk. Dia telah membantu dalam menyempurnakan pil naga leluhur sehingga dia tahu betul tentang pentingnya roh sisa naga leluhur. Faktor utama yang membatasi produksi roh sisa naga leluhur adalah karena roh sisa naga leluhur terlalu langka. Karena domain rahasia ini luar biasa kaya akan roh sisa naga leluhur, maka itu akan menjadi sumber daya strategis yang luar biasa jika seluruh surga dapat memperolehnya. Pentingnya pertempuran ini tidak kalah pentingnya dengan pertempuran surga Guyuan, dan sampai batas tertentu, bahkan lebih besar. Chang Yuan menambahkan, tetapi jika roh sisa naga leluhur jatuh ke tangan ras suci, itu akan menjadi senjata ampuh bagi ras suci. Hati Zhou Yuan bergetar, Guru, maksudmu ras suci juga bisa menggunakan roh sisa naga leluhur? Harus dikatakan bahwa seluruh surga hanya mampu memurnikan pil naga leluhur karena Yao Yao. Kalau tidak, bahkan banyak Saint hanya bisa menatap tanpa daya ke arah roh sisa naga leluhur. Tapi dari apa yang dikatakan Chang Yuan, sepertinya ras suci juga bisa memanfaatkan roh sisa naga leluhur. Ekspresi Chang Yuan berubah serius, kita telah bentrok dengan ras suci berkali-kali dalam 2 tahun terakhir, jadi kami juga tahu bahwa mereka sedang mencari roh sisa naga leluhur di tengah kekacauan. Mereka seharusnya memahami cara menggunakannya. Dari apa yang dispekulasikan oleh kuil Omega, kemungkinan itu adalah tanda bahwa dewa suci dari ras suci sedang pulih. Zhou Yuan merasakan hawa dingin di hatinya. Yao Yao adalah dewa ketiga tetapi ras suci juga memiliki dewa kedua, Saint lainnya tidak bisa melakukan apa yang Yao Yao bisa, tapi itu mungkin bukan hal yang mustahil bagi dewa suci yang maha kuasa. Dewa suci sedang tertidur lelap di masa lalu dan mungkin tidak mampu menunjukkan kehadiran dan kekuatan ilahinya, tetapi karena ras suci sering bergerak, nampaknya keberadaan mengerikan yang membuat semua ras di seluruh surga gemetar secara bertahap pulih. Ini adalah berita buruk bagi seluruh surga. Menghadapi keberadaan pada tingkat seperti itu, bahkan para Saint di seluruh surga pun akan gemetar ketakutan. Tidak diketahui berapa banyak Saint dari seluruh surga yang telah dibunuh oleh ras suci dalam perang yang mengakhiri dunia di zaman kuno jika kehendak naga leluhur tidak muncul pada akhirnya dan menyebabkan luka parah pada dewa suci, dunia Tianyuan akan jatuh ke dalam kendali ras suci dan semua ras akan menjadi tawanan mereka. Jadi, kita harus memperjuangkan rahasia domain apapun yang terjadi. Untungnya kamu membawa kembali informasi tersebut, kamu mencegah semua surga kehilangan kesempatan sebesar ini. Chang Yuan memandang Zhou Yuan dengan senyum puas. Ada laporan pergerakan dari ras suci di area itu sebelumnya, dan para Saint juga telah menyelidiki area itu, namun tidak ditemukan kelainan. Pada akhirnya, hal itu hanya dianggap sebagai sebuah kesalahan. Kami hampir merusak suatu masalah penting. Saat Chang Yuan mencapai akhir kalimatnya, bahkan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah masalah penting, aku akan segera kembali ke kota seluruh surga dan melapor ke kuil Omega.
Setelah Chang Yuan selesai berbicara, dia menggulung Zhou Yuan dan yang lainnya dengan melemparkan lengan bajunya. Kemudian, dengan hentakan kakinya, ruang di sekitarnya hancur dan mereka berteleportasi ke dalam ruang kekacauan. Zhou Yuan dan yang lainnya muncul di kota seluruh surga dalam sekejap. Masalah ini terlalu serius. Chang Yuan tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal kepada Zhou Yuan dan yang lainnya. Dia hanya mengingatkan mereka untuk tidak keluar sebelum dia menghilang. Zhou Yuan, Su Yuwei dan yang lainnya saling dianggap serius karena mereka tahu bahwa urusan hari ini kemungkinan besar akan menimbulkan gelombang besar. Mereka pasti akan berbenturan dengan ras suci lagi. Mereka tidak berminat untuk ngobrol dan pergi begitu saja. Zhou Yuan kembali ke kediaman Yao Yao dan segera memikirkan masalah tersebut. Esensi roh naga leluhur. Yao Yao berseri-seri karena terkejut dan kemudian dia langsung terkekeh. Kamu punya kesempatan bagus. Apa maksudmu? Zhou Yuan bertanya dengan bingung. Yao Yao menggerakkan bulu lembut tuntun yang sedang berbaring di pelukannya dan bibir merahnya bergerak sedikit. Apakah kamu tidak khawatir tentang cara menembus batas tahap Naschen Sos? Dia membuka mulut kecilnya lebar-lebar. Esensi roh naga leluhur mungkin akan memenuhi keinginanmu. Zhou Yuan awalnya terkejut dan kemudian dia memukul bibirnya. Mata hijaunya yang berkilau sangat menakutkan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a